Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya, Laila Fatul Muzahidah yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan di acara Breaking News pada malam hari ini. Pada tanggal 27 November 2024, perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita kembali kami lakukan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan praktek Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang teman kami bawakan. Pemberitaan ini menarik perhatian masyarakat kelas dengan pemberitaan Satbor. Tak hanya itu, rekan kami yang membawakan teknik reportase dan investigasi berita pada pertemuan ini mempraktekkan gerakan tarian Satbor yang selalu ia lakukan ketika live. Berikut liputannya. Dilakukan oleh si Satbor itu sendiri melalui platform TikTok seperti itu, yang mana mereka itu mengharapkan koin yang kemudian bisa dirupiahkan seperti itu. Oh, baik Mbak. Nah, apa sih awal mulanya gitu yang melatar belakangi adanya fenomena joget Satbor ini? Ya, jadi yang jadi latar belakang terjadinya fenomena joget Satbor ini adalah ketika waktu itu kan awalnya si Gunawan itu merupakan seorang tukang jahit seperti itu, yang kemudian iseng mencoba streaming TikTok, yang kemudian ternyata penontonnya melonjak. Ayo. Itu dia pemirsa sedikit cuplikan dari praktek teknik reportase dan investigasi berita yang telah kami lakukan. Kini nasib Satbor mengundang banyak perhatian, karena kini polisi telah mengamankan Satbor diduga karena kasus pengiklanan judi online di live yang ia lakukan. Beralih ke berita yang selanjutnya, yakni rangkuman mengenai presentasi dari praktek teknik reportase investigasi berita yang terakhir dengan judul Peran Jurnalisme Investigasi dalam Masyarakat Demokratis. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu masyarakat demokratis. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan di Indonesia, di mana peraturan ini sepenuhnya dipegang oleh masyarakat. Oleh sebab itu, di sini kita akan membahas bagaimana peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Perannya adalah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mendorong transparansi publik. Nah, walaupun seperti itu, banyak tantangan yang harus dihadapi para jurnalisme investigasi. Pertama, ada resiko keamanan. Karena jurnalisme investigasi adalah mengungkap fakta-fakta yang belum pernah ada, maka tantangan dari resiko keamanan yang cukup besar. Di mana jika korban atau salah satu pihak tidak ingin dibongkar keidentitasannya, maka ia bisa melakukan segala cara untuk menggagalkan proses jurnalisme investigasi. Selanjutnya ada akses terbatas ke informasi. Yang selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, di mana seseorang jurnalisme memang membutuhkan keahlian khusus untuk melakukan jurnalisme investigasi, dan ini tidak bisa sembarangan dilakukan. Makanya dari itu adanya sumber daya yang sedikit untuk melakukan sumber daya investigasi. Yang selanjutnya ada tekanan dan intimidasi. Seringkali para jurnalisme mendapatkan tekanan dan intimidasi dari beberapa pihak yang terkait untuk menggagalkan proses jurnalisme investigasi. Yang terakhir ada kompleksitas hukum dan etika. Nah, di mana walaupun hukum ini telah melindungi pers, tetap saja kompleksitas hukum dan etika yang menjadi tantangan dalam jurnalisme investigasi.
Selanjutnya kita membahas kondisi jurnalisme di Indonesia dalam kebebasan pers. Kebebasan pers masih menjadi berbagai ancaman. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, di mana kita berharap pemerintah dapat bisa lebih memayungi pers untuk terus bebas berkarya, bebas untuk melakukan investigasi, di mana tantangan independensi ini yang sulit sekali untuk dilakukan. Nah, maka dari itu diharapkan pemerintah betul-betul menjaga pers sebagai salah satu kekuatan bagi pemerintah dan juga masyarakat. Baik pemirsa, pemberitaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Laila Fatul Muzahidah, pamit undur diri dan sampai jumpa.